menggantungkan hidup pada manusia. Lupa karena takdir Allah. Sok mengecewakan. Betul. Makanya jangan bersandar kepada manusia. Sok lo kecewa ke manusia. Kalau mama kecewa orang dah penuh rahasia. Pasti takdir Allah yang terbaik yang ditetapkan untuk kita. Wa fi sahihil Hakim, dalam hadis sahih Hakim min hadis Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi salasi suwarin minal Qur'an. Ada Ismul Azam ada dalam 3 surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Toha. Wa qala al-Qasim faltamistuha, aku mencarinya. Faidan, dan saat itu hiya ayatul hayyul qayyum. Ternyata dalam Al-Baqarah, Ali Imran dan surat Toha oleh Syekh Qasim ditemukan lafaz yang dimaksud oleh Rasul itu adalah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Dari Nabi teksnya tadi, bi rahmatika astaghis gitu. Isi orang hayang ngapalkeun anak pakai tropai bahasa Arab mah, pakai bahasa urang we. Wahai Gusti, Gusti Zat anu maha hirup, maha berdiri sendiri, tulungan abdi Gusti. Nah, telah kan. Asal orang jarang doa kitu tengah beuting. Orang rasa kuat wae dia. Tapi lu ngeluh ka jelema. Gitu. Ka Allah tara ngeluh. Gitu. Ngeluh ka manusia mah dihitung goreng ku Allah. Tapi lamun ngeluhna ka Allah dihitung oke. Gitu. Ngeluhna ka Allah sok we. Mun urang jelema cerewet ka Allah. Moal bosen ngadenge urang. Mun ka cerewet ka jelema, bosen jelema. Ngomong wae maneh mah nyaritakeun kasusah mun ka dieu teh. Tak aya, teraya mun kegembira mah ka dieu tara ngomongkeun nikmat ti Allah. Mun susah ka dieu kana datang. Mun jelema mah Allah mah henteu. Allah mah susah kok Allah senengan pisan. Berarti Allah dijadikan yang utama dalam hidup. Itu. Masya Allah. Panduan di Rasulullah SAW. Kemudian, dalam Sahih Hakim min hadis Sa'id bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watud junnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Doana Junnun itu Nabi Yunus alaihissalam, orang yang memiliki junnun, ikan nun, idda'a wa huwa fi batnil hut. Saat dia berdoa dia ada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Panduan kamari tata cara berdoa, heulakeun mun ngadoa ngaku dosa. Ulah terakhirkeun Rabbana zolamna, doa Nabi Adam jeung doa Nabi Yunus. Heulakeun pertama. Setelah orang hamdalah segala macam, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adilus sultani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gusti abdi teh hareup ka Gusti, abdi teh zalim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti abdi teh zalim, mun Gusti teh ngahampura ka abdi teh rugi Gusti. Karak doa. Pasangkeun doa untuk orang tua nu pertama. Ulah-ulah teh heula. Kolot heula doakeun, naon doana? Rek doa minta dibebaskan hutang, rek minta rizki. Itu pertama dilakukan setelah ngaku dosa, doa untuk kedua orang tua. Refleks langsung otomatis tidak mulut orang mulia biasa. Itu. Kata doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya ayat 78. Innahu lam yad'u biha muslimun bi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Bila seorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus ini dengan masalah apapun, illa istajaba Allahu lah, pasti diijabah. Orang masalah jarang pakai Nabi. Mau baca apa doa oke. Tapi pakai bahasa orang we. Itu pakai bahasa orang. Qala Tirmizi hadisun sahihun, hadis sahih. Boleh menggunakan doa dalam teks-teks buatan ulama boleh. Tapi
Lebih utama menggunakan teks yang sudah dipandu oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum amrun muhim pada abihi yufarijullahu anku du'a'u jinnun. Kata Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian apabila seorang laki-laki berdoa dari kalian karena memiliki masalah yang membuatnya bingung, sedih dan lain-lain, maka berdoalah dengan doa ini, maka akan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Du'a'u jinnun. Doa jinnun, doa Nabi Yunus alaihissalam. Wa fi sahihi aidan annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu hal adullukum ala ismillahi al-azam doa Yunus. Itu. Maka aku tunjukkan kata Rasul doa Ismullah al-azam, doa Nabi Yunus. Qala rajul ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassatan? Ya Rasul, apakah dalam doa Nabi Yunus ada kekhususan? Faqala fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Fastajabna lahu. Nabi Yunus itu sudah diijabah doanya. Sudah dikabulkan oleh Allah. Wa najjaynahu, diselamatkan dari perut ikan, minal ghammi, dari kebingungan, dari gundah gulana, dari gelisah. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Demikian juga orang yang mukmin akan diselamatkan oleh Allah dengan berdoa melalui doanya Nabi Yunus alaihissalam. Fa ayyuma muslimun da'a biha, seorang muslim manapun yang berdoa dengan doa ini fi maradihi. Nah ini fi maradihi, dalam sakitnya. Baru menemukan ini hadis ini dengan menelaah kitab ini. Fi maradihi arba'ina marratan, 40 kali doanya diulang. Famata fi maradihi, kalau dia meninggal dalam sakitnya, zalika u'tiya ajrun syahid, dia dapat pahala syahid. Ini mah enggak usah ijazah ulama, ijazahnya di hadis langsung. Sahih hadisnya. Itu. Jadi kalau kita berdoa sedang sakit dengan doa Nabi Yunus ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus ada terus maut 40 kali ada bolak-balik. La ilaha illa anta, seperti menzikir ya, memegang tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 kali. Bila dia mata fi maradihi, dzalika utiya ajran syahid. Dia akan diberikan pahala syahid. Pahalanya syahid. Wa in bari'a, bila sembuh dari sakitnya setelah doa itu, bari'a maghfuran lahu, dia akan sembuh dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, sahih, enggak usah ijazah, langsung ijazah yang melalui Rasulullah SAW hadisnya. Dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kana yaqulu indal qurbi, nalika bingung nawe tambah bingung urusan dunia, orang doa lain, la ilaha illallahul azimul alim, la ilaha illallahul rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Mungkin nanti perlu kita akan disalin nanti di teks dan di fotokopi supaya jadi amalan kita. Karena ini hadis-hadis sahih. Wafi mustadil Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan aku, kata Ali bin Abi Thalib, idza nazala bi qurbun an aqula, bila aku, kata Ali bin Abi Thalib, menemukan kepusingan, kebingungan, ya, kesusah, berdoanya ini, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahih dari Ali bin Abi Thalib, hadisun sahih. Terakhir wa bi musnadihi aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ummatika nasiyati biyadik
madin fi hukmika adlun fi qada'ika as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sumiyat bihi nafsak wa alimtuhu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw alimtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istaghfarta bihi fi ilmil ghaib indaka an taj'ala al-Qur'anil azim rabi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaba Allah azza wa jalla hammuhu wa huznuhu wa abdalahu makanahu farhan. Bila kita baca doa ini yang tadi panjang banget, itu bila didawamkan doa ini, dia punya kegelisahan, kegundahan, pusing, rupak ke dunia pokoknya mah. Baca doa ieu illa azhaballahu azza wa jalla hammu. Allah akan hilangkan gelisahnya, sedihnya. Wa abdalahu makanahu farhan. Allah akan ganti dengan kegembiraan. Faqila ditanya Rasulullah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ala nata'allamuha? Apakah aku perlu belajar doa ini?" Qala, "Bala." Cakap Rasul. Kata sahabat, "Ala nata'allamuha? Apakah kami harus mempelajari doa ini?" Qala, "Bala." Yan bagi liman sami'aha ayyata'allamaha. Wajib kepada orang yang mendengar doa ini mempelajarinya. Artinya hafal ke gitu. Doa ya. Di orang tulis, orang salin bab ieu dina satu teks seperti Asmaul Husna, kalau ibu-ibu bisa membawa ke rumahnya. Doa ini. Qala Ibnu Mas'ud ma qarraba nabiyyun minal anbiya ila staghasa bit tasbih. Ini ada kisah terakhir menutup. Zakar Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya menceritakan di Kitabil Al-Mujabin dari Hasan, Anil Hasan qala kana rajulun min ashabin Nabi, adalah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, minal Ansor, orang Ansor, yukna Aba Miqlaq, disebutnya gelarnya panggilannya Abu Miqlaq. Wa kana tajiron, dia seorang pedagang. Yatajarru bimalin, dia berdagang dengan hartanya yang dimilikinya. Wali ghairihi, dan harta orang lain. Dia berdagang dengan harta dagangannya sendiri dan menjualkan harta orang lain. Satu ketika itu fil apa? Dia sampai di suatu tempat. Wa kana nasikan waro'an, dia adalah orang yang ahli ibadah dan warok sekali. Nasikan waro'an, nasikan ahli nusuk, ahli ibadah. Waro'an, orang yang warok. Fahraja marotan falakihi lasun, dia keluar untuk berdagang di satu tempat. Falakiyahu lasun, ketemu perampok. Mukniun fisila, sudah mengamalkan senjatanya tak perampok. Faqala lahu, cek perampok teh, "Dhok ma ma'aka." Tendang tah harta anu aya di maneh. Cieu kadikeun, cek urang mah, "Ayo serahkeun." Gitu. Nyawa atau harta. Dhok ma ma'aka, fa ini qataluka, aku akan membunuhmu. Qala, berkata si Abu Miqlaq, "Ma turidu min dammi?" Kamu ingin membunuhku? Sya'nuka bil mal, kamu itu perlu harta, enggak usah bunuh aku, kata si Abu Miqlaq. Faqala lahu, "Amal mal fali." Hartanya buatku, cek si perampok. Hartanya buatku, walastu uridu ila dam, aku juga akan membunuhmu. Jadi dua-duanya. Hartanya serahkeun, maknanya dibunuh baik. Itu dua jadinya, dua-duanya. Qala, berkata Abu Miqlaq, amma ida abitu fazarni usolli arba'a raka'atin. Kalau begitu Mas, hartaku akan kau ambil, aku akan kau bunuh, minta aku waktu untuk sholat 4 rakaat. Kata si laki-laki, kata si Abu Miqlaq, 4 rakaat. Qala sholli ma budalaka, silakan sholat sekedapmu, aku tunggu gitu. Fatawaddo, kemudian Abu Miqlaq itu berwudu. Summa shalla arba'a raka'atin, kemudian salat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhir sujudi, maka dia berdoa di akhir sujudnya, anqala, ya wadud, wahai zat yang maha pengasih, penyayang, ya wadud,
wahai zat yang maha pengasih penyayang. Ya dal arsil majid, hai zat yang memiliki aras yang agung. Ya fa'alan lima yurid, hai zat yang melakukan apa sekehendaknya. As'aluka, aku meminta kepadamu, bi'izzikal ladzi la yuram, dengan keagunganmu yang tak akan pernah terjangkau. Wa bimulkika alladzi la yudam, dengan kerajaanmu yang tidak akan pernah dapat diraih. Wa binurikal ladzi mala'a arkan arsy, dengan cahayamu yang memenuhi semua tonggak-tonggak arasmu. Antakfini syarhadan las, lindungilah aku dari perampok ini, dari kejahatan perampok ini. Ya Mugis, hai yang maha penolong, agisni, tolonglah aku. Salah sama roti, dia berdoa 3 kali, diulang-ulang 3 kali. Faidan huwa biparisin, tiba-tiba datang orang berkuda, datang. Tok 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 tok. Qad aqbala biyadihi harbatan qad wadu'a baina udunai parsi. Dia membawa tombak disimpan di antara kudana. Naik kuda ya kuda kita. Jadi ngesiap nombak. Begitu. Kayak gitu, siap-siap ngesiap nombak. Kemudian falamma basara bihi las aqbala nahwahu. Tiba-tiba si perampok melihat ke si laki-laki itu. Wah, ngesiap nombak kita teh. Meski fatoknahu faqatalahu, maka cek we si perampok itu tombak we laki, kemudian meninggal, dibunuh, mati. Summa aqbala ilai, kemudian menghadap ke Abu Mi'laq si laki-laki itu. Faqala kum, berdiri engkau. Faqala man anta bi abi anta wa ummi, siapa engkau dan bapak dan ibuku? Apa jawabnya? Faqad agosani Allah bika al-yaum, engkau telah menolong aku, engkau telah menolong dengan Allah telah menolong aku dengan perantaraan engkau menolong aku hari ini. Faqala, menjawab si laki-laki itu, ana malakun, aku malaikat, min ahli sama'i rabi'ah, malaikat penunggu langit keempat. Da'auta bi du'aikal awal, engkau berdoa di dalam doa yang pertama. Pasami'tu li abwabis sama'i qoqan, aku mendengar suara di langit, pintu langit itu gemerincing. Summa da'auta bi du'aika tsani, saat engkau berdoa yang kedua, pasami'tu li ahli sama dajjatan, aku mendengar ketika engkau berdoa yang kedua, dengar gemuruh di para penghuni langit, malaikat gemuruh ketika doa yang kedua. Summa da'auta bi du'aika tsalis, saat engkau berdoa yang ketiga, faqilali, diucapkan kepadaku, doaun makrubun, ini doanya hamba yang sedang mendapat musibah. Kata malaikat, ini doa yang orang yang sedang dapat musibah. Fasa'altullah, maka aku minta kepada Allah, kata malaikat ini yang penghuni keempat ini, aywalini qatlahu, untuk menguasakan kepadaku membunuh perampok itu. Itu kata malaikat. Qala al-Hasan, faman tawadda'a wa shalla 4 raka'atin wa da'a bi hadzal du'a ustujiba lahu makruban kana aw ghairu makrubi. Kata Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu kemudian sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini yang tadi dibacakan oleh si Abu Mi'laq ini, ustujiba lahu, akan diijabah oleh Allah, makruban, kerpusing, karena awal makrubin, atau kertepusing, kerdapat musibah atau ente, baca doa ini pasti dampaknya positif dan baik. Gitu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ini doa-doa yang harus disalin ya. Insya Allah kita akan usahakan untuk menyalin doa-doa ini. Teks Arab nanti saya minta apa untuk menyalin di komputer dan nanti ya dibagikan. Mungkin lebih baik pakai terjemahan ya, supaya ibu paham apa maksudnya. Gitu. Ini hadis-hadis yang sahih ya, hadis-hadis sebagiannya hadis-hadis gaib ya tentang khasiat doa. Gitu. Dan masih banyak lagi doa-doa yang rekomendasi dalam Al-Quran, dalam hadis yang bisa kita gunakan dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau saya maksud kita mau jangan ada pertanyaan. Saya paham saya ya. Jadi ada pertanyaan.
Boleh boleh nanya sebelum ditutup. Mangga Ustaz kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Baban yang saya hormati, jamaah panggilan yang saya hormati, izin bertanya Ustaz, tapi ini insya Allah di luar konteks Ustaz. Iya. Kan mau menjelang Idul Adha ini saya ada niat mau ikhtiar, mau ngajuin ke satu pribadi, satu lagi lembaga. Lalu bolehkah saya mendistribusikan itu kalau hasil saja? Amin. Ya Allah. Dibaginya itu terbatas buat jemaah doang, yang lain enggak, boleh enggak? Dan plus orang tua yatim, boleh apa tidak? Saya mau mengajukan, udah kontak lah ya ke Masjid Al-Huriyah IPB dan ke seorang dai kondang yang sering ada muncul di TV. Insya Allah ada channelnya lah. Yeah. Nah itu dia yang saya tanyakan, mau dibagiinnya ke yang suka ngaji doang. Maaf ini Maya, maaf kalau boleh gitu Yeah. alasannya dan bagaimananya. Ya Terima boleh, kasih, Ustaz. boleh sekali ya. Maksudnya gini, kita akan berbagi tugas lah ya. Kan itu hak pribadi, hak jamaah. Kalau yayasan hak yayasan, kalau masjid ya hak masjid. Gitu. Karena kalau kita membagi semuanya juga tidak akan tercukupi. Itu dibatasilah pembagiannya hanya untuk jamaah pengajian. Ya tidak masalah. Gitu. Di yang lain juga sama gitu maksudnya. Kalau ada kita dapat rezeki, saya suka beberapa tahun yang lalu saya dapat titipan kambing ya dulu nih ya gitu. Karena cuma 1 ekor, gak mungkin diumumkan. Woi, warga perbuatan sehari ya kambing hiji, ayo orang bagi-bagi, gak mungkin. Ya kita bagikan yang terdekat aja, gitu ya, tetangga dekat gitu. Mudah-mudahan dapat sapi Ustaz. Amin ya Allah ya. Doanya ya Bu ya. Amin ya Allah. Kan ngenahan dibagikan cuma 70 orang. Iya, itu rezeki berarti ya. Sugan ya. Ya banyak hikmahnya ya. Tidak melanggar syariat apapun, tidak melanggar. Kalau dibagikan hanya untuk jamaah saja. Gitu. Hanya dibagikan untuk orang tua yatim. Iya, orang tua yatim. Ya, Plus orang tua boleh. yatim. Boleh. Terima kasih Ustaz jawabannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya. Cuma di kamarnya ada ball player kecil-kecilan, mudah-mudahan ada orang tua iya kan merespon gitu maksudnya. Karena orang-orang tua di sekolah yang saya ngajar itu orang tua yang ya lumayan ya. Kalau misalkan pasti mereka kurban lah, mungkin kurban di tempatnya, tapi siapa tahu ada yang mengirimkan dagingnya ke kita. Amin. Kayak gitu Ustaz. Lebih praktis ya. Gitu. Orang mata kurang repot-repot mencit gitu. Habis sih berharap sih mudah-mudahan dikirim dagingnya 20 karung gitu maksudnya. Enggak bagikan gitu sudah ya. Amin. Kudu urusan mencit, kudu urusan mena gitu dia. Kudu ditendang di mana mena. Gitu. Lamun mena mah gitu. Sapina gitu. Mudah-mudahan dikirimnya daging sudah jadi. Misalkan ayam berapa bungkus, 100 bungkus gitu. Atau seberapa karung gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan atur urusan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi tambahan informasi dan ilmu buat kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.